Masalah jamak. Jamak berbeda dengan qasar. Jamak artinya menggabung dua sholat. Qasar artinya mengurangi jumlah rakaat sholat. Qasar hanya khusus untuk orang musafir. Iya. Tidak untuk orang yang mukim, walaupun dia sakit tidak boleh mengqasar sholat. Tapi karena ya qasar itu ilatnya adalah safar. Berarti khusus untuk musafir saja. Sedangkan jamak ya, kenapa demikian? Bahwa qasar untuk musafir karena adanya hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan Muslim. Ya, bahwa salat itu kata Aisyah tadinya diwajibkan 2 rakaat. Kemudian ketika Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah ditambah uqirat salat li salatis safar. Lalu kemudian 2 rakaat itu dikembalikan untuk salat safar. Kata Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Adapun jamak, maka jamak itu tidak khusus untuk musafir. Orang yang mukim, ya, yang mukim saja boleh menjamak. Sebagaimana Ibnu Abbas berkata dalam riwayat Nasa'i, ya, jama'a Rasulullah SAW baina salatil asri wa salatil dhuhri min ghairi khaufin wala matar. Rasulullah SAW pernah menggabung 2 sholat di kota Madinah. Lihat, dalam keadaan Rasulullah tidak safar, ya, antara sholat asar dan sholat zuhur. Sholat zuhur dan sholat asar digabung dengan tanpa ada rasa takut dan tanpa ada hujan. Lalu kemudian Ibnu Abbas ditanya, kenapa Rasulullah lakukan itu? Kata Ibnu Abbas, li'alla yuharija ummatahu, supaya tidak merepotkan umatnya. Sehingga diambil dari perkataan Ibnu Abbas sebuah hukum apa? Bahwa jamak disyariatkan di saat ada haraj, kerepotan. Maka seseorang boleh. Berarti seseorang, ya, berdasarkan hadis Ibnu Abbas itu boleh menggabung sholat dalam keadaan tidak safar di rumahnya di saat hujan. Di saat hujan Rasulullah menggabung. Di saat ada ketakutan boleh menjamak. Di saat ada kerepotan boleh menjamak. Iya. Namun kata Imam Nawawi disyaratkan tidak boleh setiap hari. Iya. Nah, ini menunjukkan bahwa menjamak itu tidak khusus untuk safar. Hatta kita tidak safar di rumah pun, kemudian kita kan ada kerepotan, akhirnya kita jamak boleh. Ya. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW menjamak di saat safar. Karena memang safar tempat sesuatu yang merepotkan. Di saat perjalanan, dan disebutkan dalam riwayat Abu Daud, Rasulullah SAW apabila hendak memulai perjalanan itu sebelum zuhur, biasanya beliau undurkan sholat zuhur di waktu asar. Jadi kalau kita misalnya memulai perjalanannya, nanti ajalah jam 11 kita akan mulai safar. Maka yang sunnah pada waktu itu zuhur lebih baik diakhirkan ke waktu asar. Ya. Namun kalau Rasulullah SAW berangkatnya setelah zuhur, setelah zawal, biasanya Rasulullah SAW menarik waktu asar di waktu zuhur. Walaupun konsekuensinya mungkin kita sampai di rumah masih di waktu asar, nggak masalah. Nah, ketika kita sampai di rumah dan ternyata di sana belum waktu asar, gimana? Kemudian setelah masuk waktu asar, selesai, kita sudah menjamak, ya. Karena kita memprediksikan takut macet, takut ini dan yang lainnya, ya, khawatir akan ada kerepotan dan jadi kita akhirnya jamak. Ternyata qadarullah sampai rumah pas asar. Apakah kita harus sholat asar lagi? Tidak perlu. Kenapa? Karena kita sudah melakukannya. Ya, kita sudah menjamak 2 sholat tersebut. Maka dari itulah, ya akhi, ya, inilah yang ditunjukkan oleh dalil-dalil. Ya, wallahu a'lam.